Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran. Nah, harapannya ketika kalian sudah memahami pendekatan pembelajaran ini, nanti kalian bisa dengan mudah menyusun rencana pembelajaran pada waktu kalian nanti mengajar ataupun praktek mengajar. Baik, langsung kita mulai. Apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam pembelajaran? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ataupun sudah pernah membaca. Ini biasanya kalau dari pendidikan ini sudah sangat familiar dengan berbagai macam pendekatan sebenarnya. Mungkin saja hanya teman-teman itu tidak memahami ataupun kurang memahami sebenarnya karakteristiknya itu seperti apa. Oke, jadi di sini pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan ataupun objek kajian pembelajaran sehingga berdampak ibarat seseorang memakai kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang alam sekitar. Seperti itu. Di lain sisi, ada yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara memandang pembelajaran sebagai suatu kegiatan penyajian bahan ajar yang memudahkan peserta didik dalam belajar. Ada pendapat yang lain dari Atwi Suparman, yaitu pendekatan pembelajaran adalah cara dalam mengelola kegiatan instruksional untuk menyampaikan materi atau isi pembelajaran ataupun pelajaran secara sistematis, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik secara efektif dan efisien. Oke, jadi secara umum pendekatan dalam pembelajaran itu biasanya dibagi menjadi dua, tapi ini secara umum nanti akan diklasifikasikan lagi menurut klasifikasi yang umum ini ya. Jadi ada yang namanya student center approach, kemudian ada teacher center approach. Dari kata-katanya ini sudah bisa dilihat bahwa kalau student center approach berarti memang pendekatannya ini di mana dia itu pembelajarannya itu berpusat kepada peserta didiknya. Nah, sebaliknya ketika teacher center approach berarti pendekatannya itu berpusat pada pendidiknya, gurunya ataupun dosennya seperti itu. Nah, ini setelah di breakdown macam-macam pendekatan, tapi ini adalah pendekatan inti. Nanti akan ada pendekatan-pendekatan baru yang harus teman-teman cari sendiri dan itu nanti akan dijadikan tugas. Ada berbagai macam pendekatan baru dalam pembelajaran. Nah, yang pertama di sini ada kontekstual. Biasanya teman-teman bisa mendengarkan ataupun membaca kalau kontekstual teaching and learning ya ini namanya pendekatan kontekstual. Kemudian ada konstruktivisme, ada deduktif, induktif, pendekatan konsep, pendekatan proses, open-ended, scientific, realistik, sains, teknologi, dan masyarakat. Tapi biasanya kalau di kurikulum 2013 ataupun kurikulum 2013 revisi, biasanya guru-guru lebih suka pakai scientific approach ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan kontekstual. Ini tidak perlu Bu Asa jelaskan panjang lebar, nanti teman-teman bisa membaca sendiri secara garis besar di si Pejar, nanti akan Bu Asa upload. Jadi, di mana kontekstual teaching and learning ini adalah pendekatan pembelajaran dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar yang bisa menghubungkan ataupun dihubungkan dengan kondisi di lingkungan sehari-hari peserta didik. Jadi di sini pendekatan kontekstual itu lebih dia itu berpacu pada lingkungan sekitar yang ada di peserta didik. Jadi misalnya saja kalau teman-teman belajar apa ya? Ini kalau saya kan di pendidikan akuntansi mungkin saja tentang pencatatan kas, maka Bu Asa bisa memberikan contoh kira-kira kalian dalam kehidupan sehari-hari mencatat nggak pengeluaran dan juga pemasukan kalian seperti itu. Untuk selanjutnya bisa teman-teman baca itu sampai bawah nanti ya. Dalam pendekatan kontekstual biasanya terjadi 5 bentuk cara belajar yang penting, tapi ini juga nggak apa namanya ya, dia nggak saklek seperti ini gitu. Bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada di kelas ataupun di lapangan. Yang pertama adalah mengaitkan,
di mana ini adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti dari konstruk ataupun kontekstual. Jadi kalau nanti pendekatannya pakai konstruk maupun pakai kontekstual, nah hal yang mengaitkan ini adalah hal yang harus disampaikan gitu. Misalnya mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari gitu, ataupun memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaitkan sendiri apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu, apa yang ada di sekitar mereka dengan materi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengalami, di mana inti belajar kontekstual itu memang menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah menerapkan, di mana peserta didik menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Kemudian ada lagi yang namanya kerjasama, di mana peserta didik di sini itu dia itu disupport untuk lebih bekerja sama gitu, diskusi dengan teman-temannya. Kemudian adalah mentransfer, di mana peran guru itu membuat berbagai macam pengalaman belajar dengan berfokus pada peserta didik. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan kontekstual, di mana di sini ada gurunya harus berwawasan ya. Jadi ketika dia memakai pendekatan kontekstual itu dia akan lebih mudah gitu mengaitkan apa yang sedang terjadi saat ini, yang sedang hits istilahnya, dengan materi yang diajarkan. Kemudian materi dalam pembelajaran ini juga harus up to date. Kemudian strategi, metode, dan teknik belajar mengajar ini juga harus benar-benar cocok itu digunakan dalam CTL itu. Kemudian media yang digunakan. Ini juga perlu diperhatikan sebelum kita menentukan apakah kita pakai pendekatan kontekstual atau tidak. Ada lagi nih fasilitas, di mana fasilitas di situ adalah pendukung pembelajaran kontekstual seperti peralatan, perlengkapan, laboratorium, tempat praktek, kayak gitu. Kemudian ada proses belajar dan mengajar, di mana di sini memang ditujukan untuk peserta didik ya. Jadi pembelajaran kontekstualnya itu memang melihat dari prosesnya, tidak hanya hasil akhir kayak gitu. Kemudian ada kancah pembelajaran, ada penilaian dan suasana. Ini juga nanti bisa teman-teman baca sendiri. Oke, kemudian kita akan berbicara tentang karakteristik pendekatan CTL. Ini sebenarnya juga bisa teman-teman cari sendiri ya, nggak harus puasa ajarkan. Dan ini juga nanti misalnya ada ujian, nggak harus sama seperti ini, boleh. Yang pertama ada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, kemudian belajar dengan bergairah, termotivasi, pembelajarannya juga terintegrasi, pakai berbagai sumber juga, nggak hanya satu referensi ya. Kemudian juga nanti peserta didiknya tuh aktif, biasanya kalau pakai pendekatan CTM. Juga ada sharing dengan teman, misalnya diskusi. Peserta didiknya jadi otomatis kritis gitu. Oke, nanti teman-teman bisa membaca sampai di akhir. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Di mana yang pertama, ketika teman-teman nanti menjadi seorang guru ataupun calon guru, ketika praktek harus mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian juga mengkaji konteks kehidupan peserta didik. Kemudian teman-teman juga harus memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya. Dan jangan lupa juga menyusun persiapan proses KBM ataupun proses pembelajaran yang dimasukkan dalam konteks materi pelajaran. Kemudian juga melakukan penilaian yang otentik ya. Oke, kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan konstruktivisme. Mungkin ada yang sudah tahu tentang pendekatan konstruktivisme. Oke, kita bahas ya. Jadi, menurut salah satu ahli ini, konstruktivisme itu memiliki fokus tersendiri ya dalam pembelajaran, yaitu dia itu lebih membangun level kreativitasnya peserta didik.
kayak gitu. Jadi kreativitas peserta didik itu berguna agar peserta didiknya bisa membangun, mengutarakan gagasan, gitu, dan yang nantinya akan bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari ataupun dunia nyata. Selanjutnya adalah ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Ini juga bisa teman-teman cari sendiri sebenarnya. Jadi biasanya kalau pakai konstruktivisme itu ada pengetahuan-pengetahuan yang harus ada keterkaitan dengan pengalaman peserta didik. Jadi ini mirip banget dengan kontekstual gitu. Kemudian peserta didik juga mempunyai peran penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Gitu. Kemudian gimana Bu karakteristik pendekatan konstruktivisme kira-kira? Nah, ini menurut Smorgasbord. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Belajar merupakan proses yang aktif di mana makna yang diembangkan berdasarkan pengalaman. Kemudian pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna melalui berbagai informasi. Kemudian belajar juga harus disituasikan dalam kehidupan nyata. Untuk langkah-langkahnya nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Konstruktivisme. Baik, pendekatan deduktif selanjutnya ya. Ada yang sudah tahu? Oke, pendekatan deduktif adalah aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan nanti berakhir peserta didiknya itu bisa membuat kesimpulan sendiri. Kemudian pendekatan induktif. Jadi di sini kan kalau tadi deduktif dia itu berakhir dalam menghasilkan kesimpulan. Nah, kalau pendekatan induktif ini setelah dia sudah dapat kesimpulan, maka dia nanti bisa membreakdown menjadi aktivitas-aktivitas berpikir ataupun aktivitas belajar di mana nanti tetap bisa mencapai tujuan pembelajaran dari materi tersebut gitu. Jadi sebenarnya pendekatan deduktif dan induktif ini agak sedikit berkaitan. Kemudian pendekatan konsep, nanti selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri, Bu Asa hanya membaca sedikit saja bahwa di mana di sini peserta didik itu dibimbing untuk bisa memahami suatu konsep secara mendalam. Jadi nanti peserta didiknya bisa apa ya, nggak ada kekeliruan ataupun persepsi sendiri gitu. Jadi nanti gurunya dalam pendekatan konsep ini tetap harus meluruskan. Kemudian pendekatan proses, di mana kalau pendekatan proses ini biasanya aktivitas pembelajarannya itu berfokus pada peserta didik juga, tapi dia itu lebih melihat ke prosesnya gitu, mau proses membangun konsep materinya, ataupun proses belajar di kelas, maupun proses secara daring, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pendekatan open-ended, di mana di pendekatan open-ended ini biasanya masalah ataupun soal yang dibikin oleh guru itu biasanya punya jawaban yang benar. Nah, ini diperlukan skill guru dalam menyusun soal HOTS kalau dia pakai pendekatan open-ended. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Ini yang biasanya sering dipakai guru kalau dia pakai K13 ataupun K13 revisi. Gitu. Nah, coba kalau sekarang kan pakai Merdeka Belajar ya. Nanti apa saja sih pendekatan yang ada di Merdeka Belajar nanti akan kita bahas dan juga dijadikan tugasnya teman-teman. Nah, yang pertama memang di pendekatan saintifik itu peserta didik itu memang dituntut untuk aktif ya, membangun sebuah keterampilan, kemudian pengetahuan. Jadi peserta didiknya itu distimulus supaya dia bertanya, kemudian mengumpulkan materi sendiri, menyimpulkan sendiri, tetapi tidak lepas juga dari guru harus tetap memberikan kesimpulan dari apa yang disimpulkan dari peserta didiknya gitu. Jadi semacam meluruskan kayak gitu. Dan pendekatan saintifik itu memang pendekatan ilmiah, tapi dia tidak selalu bisa diterapkan dalam berbagai materi ya sayangnya. Jadi ketika teman-teman nanti menentukan pendekatan itu memang harus dilihat materinya.
gitu. Mirip seperti model juga, model pembelajaran itu nggak bisa diterapkan di semua materi gitu. Harus memilih yang benar-benar cocok diterapkan di materi tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pendekatan saintifik, jadi dia bisa meningkatkan kemampuan peserta didik ya lebih gimana ya, cerdas, intelek kayak gitu. Khususnya dalam cara berpikirnya dia. Kemudian juga membentuk peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik kayak gitu. Kemudian biasanya kalau pakai pendekatan saintifik ini kondisi pembelajarannya itu gimana ya, menyenangkan kayak gitu dan memang sesuai dengan kebutuhan. Juga di mana salah satu tujuannya ini juga melatih peserta didik dalam menyampaikan ide-ide cemerlangnya mereka kayak gitu. Dan kemudian dia juga bisa mengembangkan karakter dari peserta didiknya sendiri. Untuk langkah-langkah pendekatan saintifik ini ada observing, questioning, associating, implementing, networking. Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan realistik, di mana memang kalau realistik itu berawal dari peserta didik itu mengatasi masalah yang sudah ada. Nah, ini bisa juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kemudian pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat di mana pendekatan ini mengkombinasikan antara keterampilan proses, pendekatan konsep, inquiry, pendekatan lingkungan, dan juga discovery. Kayak gitu. Ketika kita sudah mempelajari tadi macam-macam pendekatan, kira-kira apa fungsi pendekatan pembelajaran menurut teman-teman? Oke, jadi untuk fungsi pendekatan pembelajaran itu yang pertama sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah memberikan garis-garis ataupun rujukan ataupun patokan istilahnya untuk perencanaan pembelajaran. Jadi nanti sebelum teman-teman membuat RPP, itu teman-teman harus melihat dulu materinya apa, KD-nya apa, tujuannya apa, baru nanti ditentukan pendekatannya seperti apa, strateginya seperti apa, modelnya, metodenya, sampai tekniknya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Nah, ini juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang keempat adalah mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Jadi biasanya dengan pendekatan pembelajaran ini kita jadi tahu kira-kira kalau kita melakukan pembelajaran seperti ini itu nanti itu siswanya paham nggak ya, ataupun nanti di kelas itu gaduh atau gimana, pokoknya masalah-masalah pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan, karena tadi bisa kita lihat bahwa salah satu langkah-langkahnya ataupun karakteristiknya kan di situ ada step-step ataupun langkah-langkah yang secara ilmiah dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya. Oke, cukup sekian materi dari Bu Asa. Untuk tugasnya hari ini bisa dicek di Sipeja dan jangan lupa presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.